Bab 508. Kediaman reinkarnasi. Oh, Eric Kin langsung tertarik. Kelihatannya juga ada saatnya asosiasi Budo Kota B ini ceroboh. Pimpinan Partai Yin Ming berkata, di kota Hongcheng. Ratusan tahun yang lalu ada tempat bernama kediaman reinkarnasi. Mereka merupakan sekte yang ahli dalam penggunaan jimat. Mereka banyak menggambar jimat dan dulu juga cukup terkenal. Kediaman reinkarnasi. Eric Kin mengerutkan kening. Benar. Sejujurnya, aku mendapat ilmu reinkarnasi dari tempat ini, jadi aku tahu tempat ini, kata pimpinan Partai Yin Ming. Eric Kin menyentuh dagunya selama beberapa saat ini tiba-tiba cahaya keemasan menyambar di dalam artefak luar angkasa. Dalam sekejap, pimpinan Partai Yin Ming disambar petir dan kesakitan. Dia berteriak dengan keras, Tuan Qin ampuni aku, ampuni aku. Eric Kin berkata dengan dingin, kalau tebakanku tidak salah, kediaman reinkarnasi ini pasti sangat berbahaya, jika melakukan sedikit kesalahan saja akan mati, kan? Kamu mau membodohiku ke sana untuk mengantar nyawa? Pimpinan Partai Yin Ming berkata dengan takut, tidak. Tidak, sama sekali tidak. Tidak. Eric Kin mencibir, lalu dia meningkatkan kekuatan kerohanian. Pimpinan Partai Yin Ming hampir pingsan di kerohanian yang luas seperti lautan ini. Akhirnya dia tidak tahan lagi, dan bergegas berkata, aku akan bilang. Kediaman reinkarnasi memang berbahaya, jimat yang mereka gambar bisa menyelamatkan orang, membunuh orang, dan bahkan memprediksi masa depan. Oleh karena itu, mereka telah menaruh jimat pelindung gunung untuk mencegah sekte mereka dijarah setelah dibinasakan. Pimpinan Partai Yin Ming berkata dengan terengah-engah. Tapi ini juga berarti ada kesempatan, meski hanya mendapat satu jimat sudah merupakan keberuntungan yang besar. Eric Kin menyipitkan matanya, dia tidak paham terhadap jimat, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Tapi dari cerita pimpinan Partai Yin Ming, ilmu jimat ini memang tidak bisa diprediksi. Ilmu sihir yang bisa menyelamatkan, membunuh, dan bahkan bisa reinkarnasi merupakan sesuatu yang langka di dunia. Satu jimat saja sudah cukup untuk membunuh Grand Superior Master, kan? Tanya Eric Kin dengan dingin. Bukan hanya Grand Superior Master, jika jimat digambar oleh ahli jimat dengan level yang tinggi, bahkan Master Transformasi tidak bisa menahannya. Kali ini dia tidak berani menutupi-nutupi dan berkata dengan jujur. Eric Kin menyentuh dagunya sambil berkata dengan suara pelan, pantas saja asosiasi Budo Kota B memberikan tempat ini padaku, ini karena mereka ingin menjerumuskanku. Tuan Qin, jika bisa mendapat keberuntungan di kediaman reinkarnasi, melewati satu level bukanlah hal yang sulit. Pimpinan Partai Yin Ming berkata dengan tulus. Eric Kin mencibir, barusan kamu bilang mereka bahkan bisa menggambar jimat yang bisa memprediksi masa depan. Kalau begitu bukankah dari awal mereka sudah mengantisipasi binasanya sekte mereka? Dan kalau seperti itu bukankah mereka sudah memindahkan harta mereka duluan? Tentu saja tidak, kata pimpinan Partai Yin Ming. Bagi mereka, tempat teraman adalah sekte mereka. Ahli jimat sangat bangga dengan keterampilan menggambar jimat mereka. Mereka sangat percaya dengan jimat pembunuh yang mereka gambar, sekalipun ada harta karun, pasti akan tetap ditinggalkan di sekte. Eric Kin berpikir sambil menyentuh dagunya lalu dia berkata, kedengarannya lumayan bagus. Sekarang sangatlah sulit bagi Eric Kin untuk meningkatkan levelnya. Jika ingin mencapai Master Transformasi, tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kalau memang bisa mendapatkan ilmu jimat ini benar-benar merupakan hal yang sangat menguntungkan. Terlepas dari hal yang lainnya, dia pasti bisa melindungi nyawa kakek besar Su, kan? Bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Seiring dengan naiknya status Eric Kin, orang-orang di sekitarnya semakin banyak. Ditambah dengan sekte Qin yang besar ini, kemungkinan akan menjadi sasaran utama musuh. Alangkah baiknya jika bisa menggambar beberapa jimat pembunuh. Jangan pikir setelah aku mati, kamu akan bebas. Eric Kin mencibir. Begitu aku mati, rohmu akan langsung menghilang. Mendengar hal ini, pimpinan Partai Yin Ming langsung bergidik. Kalau tahu dari awal dia tidak akan memberitahu Eric Kin mengenai kediaman reinkarnasi ini. Keesokan harinya, ada 2 hari lagi sebelum tahun baru Imlek.
Kota B menjadi semakin sepi, hampir semua orang yang datang bekerja dari luar kota kembali untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Erikin, tahun ini kamu merayakan Tahun Baru Imlek di mana? Bagaimana kalau kamu pergi ke rumahku? Bella Fang berkata, ayahku terus membicarakanmu. Saat mengatakan hal ini, wajah cantik Bella Fang tersipu, jelas sekali Matteo Fang telah mengatakan sesuatu yang membuat orang merasa malu. Erikin menggelengkan kepalanya lalu berkata, bagiku merayakan Tahun Baru Imlek dimanapun sama saja. Kalau dikatakan, sebenarnya Erikin sama sekali tidak punya rumah. Setelah kematian Vinola Su, Erikin bahkan tidak memiliki pemikiran untuk memulai keluarga baru. Bagaimana kalau kamu ikut saja denganku? Bella Fang menghela nafas, orang-orang merayakan Tahun Baru Imlek dengan istri dan anak-anak, kamu tidak sedih merayakannya sendirian. Bagaimana kalau aku menjadi istrimu selama 2 hari? Pergi. Erikin terus melambaikan tangannya, anak kecil, kenapa bicara sembarangan? Wajah Bella Fang memerah, lalu dia mendengus dan berkata, aku hanya bercanda, aku tidak akan menjadi istrimu. Meskipun di mulut dia berkata seperti itu, tapi jantung Bella Fang berdegup kencang. Sejak mengetahui Vinola Su sudah meninggal, perasaan Bella Fang terhadap Erikin semakin bertambah, mungkin karena dia merasa dirinya memiliki harapan. 1 hari telah berlalu, Erikin berencana pergi ke kediaman reinkarnasi untuk melihat-lihat. Kediaman reinkarnasi lumayan jauh dari kota B, dan tempatnya terpencil, jadi harus mengganti kereta beberapa kali untuk sampai ke sana. Alangkah baiknya kalau bisa terbang. Erikin berpikir dalam hati. Katanya para biksu agung bisa berjalan di udara, dan bahkan melintasi dimensi, tapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jimat yang kamu katakan apakah ada yang bisa melintasi dimensi? Erikin bertanya dengan menggunakan kerohaniannya. Pimpinan Partai Yin Ming bergegas menjawab, ada. Jimat sangat misterius, kamu bisa melakukan teleportasi dengan jimat. Sungguh barang yang bagus. Erikin menjadi semakin tertarik dengan ilmu jimat ini. Setelah beberapa kali berganti pesawat dan kereta, Erikin akhirnya tiba di kota Hongcheng yang terpencil ini. Stasiun di Hongcheng terlihat sangat tua, seperti stasiun zaman dulu. Berdiri di sini, seperti bepergian dari zaman modern ke zaman dulu. Tapi tepat pada saat ini, Erikin tiba-tiba melihat Bella Fang. Dia, Agnes dan Cecilia Guan berdiri di depan gerbang stasiun sambil melihat sekeliling. Erikin berjalan mendekat lalu menepuk pundaknya, sambil mengerutkan kening dia berkata, kenapa kamu bisa ada di sini? Bella Fang menoleh dan melihat Erikin, kekagetan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia memeluk Erikin sambil berkata dengan penuh semangat, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Ada apa? Kamu tidak tahan jadi diam-diam mengikutiku ke sini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.